Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia dilahirkan ke dunia telah membawa fitrah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi iman yang dimiliki oleh manusia adalah iman yang kadarnya selalu bergerak. Terkadang iman itu naik dan terkadang iman itu menurun. Ketika iman manusia itu naik, maka manusia akan sampai kepada derajat yang tertinggi, bahkan melampaui derajatnya para malaikat. Dan ketika iman manusia itu turun, maka manusia akan sampai pada derajat yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada derajatnya hewan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil-isyan." Iman manusia bertambah dan berkurang. Iman bisa bertambah dengan taat dan bisa berkurang kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal yang bisa menjadikan iman kita terpelihara sehingga kita bisa selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah memelihara hal-hal yang difarduhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Yang kedua, yang bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah banyak memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kita berpikir tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan segala sesuatu ini secara batil. Maha suci Engkau ya Allah, dan peliharalah, jagalah kami dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, wa ila as-samai kaifa rufi'at, wa ila al-jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat." Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Apakah mereka tidak memperhatikan langit bagaimana ia ditinggikan? Dan apakah mereka tidak memperhatikan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi bagaimana ia dihamparkan? Berpikir akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan kita mengakui kemahkuasaan Allah, kemahabesaran Allah, yang di situ akan dapat mempertebal dan meneguhkan keimanan kita kepada Allah. Karena dengan memahami dan mengetahui kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah, maka kita akan menyadari betapa besarnya hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Yang ketiga, yang dapat memelihara keimanan kita adalah mengerjakan amal-amal yang sunnah, memperbanyak melakukan
amalan-amalan yang dianjurkan dan disunnahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis qudsi menyatakan bahwa seorang hamba belum dikatakan bertaqarrub mendekat kepadaku hanya dengan melaksanakan perintah-perintah yang wajib. Bukankah ketika kita melaksanakan perintah-perintah yang wajib, kadangkala yang menjadi motivasinya karena kita takut akan siksa dan ingin mendapatkan pahala? Karena apabila yang wajib-wajib itu tidak kita laksanakan, akan berkonsekuensi kepada azab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tetapi kata Allah, wa innama yataqarrabu ilayya al-'abdu bi ada'in nawafil. Hamba-hambaku dikatakan bertaqarrub kepadaku apabila ia telah melakukan amalan-amalan yang disunnahkan. Karena apa yang menjadi motivasi dari kita melakukan amalan-amalan yang sunnah selain karena kecintaan kita kepada Allah dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah ketika kita tidak melakukan yang sunnah tidak ada konsekuensi siksa yang akan kita dapat? Bukankah ketika kita tidak melakukan sesuatu yang dianjurkan dari perbuatan-perbuatan yang sunnah tidak akan ada konsekuensi dosa yang akan menjadi tanggungan kita? Tetapi ketika kita masih melakukannya, berarti tujuannya semata-mata hanyalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 hal yang akan menjaga keimanan kita, sehingga walaupun secara fitrah keimanan kita sebagai manusia bisa naik dan bisa turun, dengan 3 hal ini insya Allah kita akan menjaga keimanan kita akan terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.